1. Interstellar. Apakah fiksi atau fakta ilmiah? Sobat pernah nonton film Interstellar? Yaitu film bagus ya, yang kata orang film scientific banget gitu loh. Nah itulah justru tujuan video ini dibuat ya, untuk menguji apakah benar film Interstellar itu scientific atau fiksi. Bagi saya fiksi 70%, ilmiah 30%. Angka ini hanya perkiraan kasar ya, bisa lebih bisa kurang. Yang pasti bobot fiksinya itu jauh lebih besar ketimbang ilmiahnya. Mari kita dengar alasannya ya sob ya. Ilmiahnya karena objek-objek atau media yang dipakai di film ini dan platformnya berkorelasi dengan sains. Tapi alur ceritanya itu terlalu dramatis ya untuk menjadi sebuah fakta ilmiah. Tidak sesuai dengan teori sains yang sebenarnya. Itu tak ubahnya seperti drama ya. Misalnya sinetron Indonesia di mana mertua dan menantu terjadi konflik misalnya. Nah, platformnya itu merupakan fakta ya yang sering terjadi ya pada kehidupan sosial kita. Nah, tapi dramatisasi pada sinetron Indonesia itu seringkali terlalu tragis ya untuk menjadi sebuah kenyataan. Nah, demikian pula dengan film Interstellar, bahwa dalam dunia sains memang ada teori tentang dilatasi waktu, black hole, lubang cacing, yaitu bisa saja merupakan fakta sains. Tapi alur cerita dalam Interstellar itu tidak mungkin ya menjadi sebuah fakta sains. Makanya saya sebut film ini tetaplah fiksi ya, bukan fakta ilmiah. Genrenya tetap sci-fi alias science fiction. Kita ulas ya satu persatu kenapa alur ceritanya itu tidak bisa saya sebut sebagai fakta ilmiah. Kasus pertama, soal wormhole atau lubang cacing. Ketika tim Cooper dan kawan-kawan, termasuk tentunya si cantik Dr. Ben ya, melewati lubang cacing. Lubang cacing itu adalah objek yang ada dalam hipotesis sains ya. Tepatnya ketika Einstein sedang melakukan perhitungan-perhitungan matematis bersama ilmuwan lain Nathan Rosen mengenai teori relativitas umum. Nah, perhitungan-perhitungan tersebut akhirnya mengarahkan mereka akan kemungkinan adanya objek yang bernama lubang cacing, yakni sebuah lorong ya atau jalan pintas di alam semesta ini yang menghubungkan antara satu tempat dan tempat lainnya yang sangat berjauhan di alam semesta ini. Objek tersebut kemudian dinamakan sebagai jembatan Einstein-Rosen. Mengenai apa itu lubang cacing, silakan sobat review lagi video saya yang terdahulu. Saya tidak akan bahas panjang lebar lagi di sini ya, biar kita lebih fokus. Nah, Interstellar memanfaatkan objek sains ini sebagai salah satu media ya ketika Cooper dan kawan-kawan itu melakukan perjalanan ke planet Pillar yang ada di belahan lain alam semesta ini melalui lubang cacing. Jadi disitulah letak ilmiahnya. Lalu fiksinya di mana? Ya fiksinya ada di alur ceritanya. Justru sangat besar ya fiksinya. Pertama, dalam hipotesis sains, ukuran lubang cacing itu sebenarnya sangat kecil ya, seukuran partikel. Ya, jadi nggak mungkin bisa dilewati oleh benda-benda besar, apalagi pesawat angkasa yang segede gaban ya. Kedua, kondisi lubang cacing itu tidak stabil ya, mudah runtuh menjadi singularity, di mana pintu lorong di sisi satu lagi itu tertutup ya. Jadi secepat apapun materi berusaha melewatinya, itu belum tentu sempat ya melewati lubang cacing hingga ke seberang sana. Ketiga, meski lubang cacing itu disinggung dalam teori relativitas umumnya Einstein, tapi itu masih hipotesis ya. Belum ada satupun fakta ilmiah atau fakta empiris yang membuktikan adanya lubang cacing di alam semesta ini. Nah, jadi berdasarkan poin-poin di atas, maka alur cerita tentang lubang cacing dalam film ini lebih banyak fiksinya. Clear? Ya, jangan marah ya sob ya, kalau ini mengecewakan anda yang sudah terlanjur berekspektasi ketinggian. Oke, itu tadi kasus pertama ya. Sekarang kasus kedua soal black hole. Dalam teori sains, black hole adalah objek alam semesta yang memiliki gravitasi yang luar biasa besar, sehingga benda apapun yang lewat itu akan kejeblos ke dalamnya ya. Termasuk cahaya sekalipun yang memiliki kecepatan sangat tinggi ya. Nah, mengenai black hole juga sudah saya pernah bahas ya, panjang lebar di video terdahulu. Komplit. Silakan sobat yang mau belajar lebih jauh tentang black hole, review lagi video saya yang lalu ya, yang linknya ada di deskripsi. Di video kali ini saya tidak akan bahas lagi ulang hal-hal fundamental ya tentang black hole. Juga bagi sobat yang ingin belajar lebih jauh tentang gravitasi, ada di video tersebut ya.
Ya, agar sobat tidak berpikir bahwa gravitasi itu seperti magnet yang menarik benda-benda ya. Ya, secara singkat kita bisa bayangkan gini ya. Black hole itu seperti pusaran air. Sementara air yang mengalir kita ibaratkan sebagai cahaya. Kalau pusarannya lemah, maka air yang terperangkap ke dalam pusaran itu adalah yang kecepatannya rendah. Air yang kecepatannya tinggi akan lolos. Sebaliknya, jika pusarannya sangat besar dan kuat, maka air yang mengalir dengan kecepatan tinggi pun akan terperangkap ya ke dalam pusaran. Nah, begitulah kira-kira analogi black hole ketika memerangkap cahaya ya. Oke, kembali ke pokok. Jadi black hole itu memang benar-benar merupakan objek sains ya. Nah, film Interstellar itu menggunakan black hole sebagai platformnya ya. Yakni ketika Cooper terjun ke black hole, lalu tiba-tiba aja masuk ke dimensi kelima ya. Objeknya memang sains, tapi gimana dengan alur cerita? Nah, untuk menjawabnya cukup dengan balik bertanya ya. Kalau cahaya saja tidak bisa lolos dari black hole, ya bagaimana seorang Cooper bisa lolos? Itu mustahil ya. Gak pakai alat, cuman modal baju astronot doang ya. Satu lagi mengenai black hole, itu sudah pernah saya ulas juga dulu ya, bahwa menurut Hawking, salah satu fisikawan ikonik abad ini, ruang yang terlihat kosong pada sekeliling black hole itu ya, atau disebut juga event horizon, itu sesungguhnya tidak benar-benar kosong, tapi ada jutaan partikel berpasangan, masing-masing bermuatan positif dan negatif ya. Itu yang berputar sangat cepat mengelilingi black hole dan saling bergesekan satu sama lain, sehingga menghasilkan panas yang luar biasa. Nah, peristiwanya itu mirip ya dengan pusaran air yang saya sebutkan tadi, di mana air itu mengitari pusaran air dulu dengan cepat sebelum masuk ke dalam pusaran. Nah, jadi di sini ada gaya kinetik, yang satu ingin mempertahankan air itu tetap melaju, yang satu lagi ada gaya yang menariknya ya untuk masuk ke dalam pusaran. Ya, tinggal gaya mana yang lebih kuat. Nah, karena panas yang terjadi akibat gesekan-gesekan partikel di event horizon tadi, maka partikel-partikel yang berpasangan tersebut kemudian pecah menjadi dua. Yang bermuatan positif akan terlontar keluar, dan yang bermuatan negatif akan kejeblos ke dalam black hole ya. Muatan-muatan positif itu akan mengeluarkan radiasi yang berpijar, yang kemudian dinamakan sebagai radiasi Hawking. Nah, bisa nggak sobat bayangkan apa yang terjadi jika Cooper melewati event horizon? Oke, nggak usah dijawab. Kesimpulannya, Interstellar menggunakan black hole hanya sebagai platform ya, media. Sementara ceritanya sendiri adalah fiksi yang tidak mungkin menjadi fakta ilmiah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kasus ketiga ya, yakni tentang dimensi kelima. Ketika Cooper lolos dari black hole, ujuk-ujuk dia masuk ke ruang dimensi kelima, salah satu ruang dalam pesawat ya. Nah, dimensi kelimanya sendiri sudah merupakan fiksi. Dalam dunia sains hingga saat ini belum ada konsensus apapun tentang dimensi kelima ya di antara para ilmuwan. Nah, kemudian selama berada dalam dimensi kelima, Cooper bisa melihat diri sendiri di masa lalu dari ruangan lain ya. Baik ketika melihat dirinya ketika berada di kamarnya bersama Murphy, putrinya, sebelum dia berangkat keluar angkasa, maupun melihat dirinya sendiri ketika berada dalam pesawat bersama Dr. Brand yang cantik jelita itu, ketika mereka baru melewati lubang cacing ya. Adegan ini jadinya malah mirip time travel ya, sama dengan cerita-cerita fiksi umumnya yang menciptakan kondisi paradoks, di mana paradoks itu adalah kondisi yang tidak bisa diterima dalam sains. Ya, silakan sobat review lagi penjelasan lengkapnya baik secara sains maupun agama pada video-video saya yang terdahulu. Kenapa time travel itu mustahil terjadi ya? Kesimpulannya, alur cerita tentang dimensi kelima dalam film Interstellar ini adalah fiksi, tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan sains. Oke, kita beranjak ke kasus keempat. Disinilah poin kontroversinya ya. Disinilah poin yang paling menarik perhatian begitu banyak netizen ya, yakni masalah dilatasi waktu ya, dimana Cooper dan Dr. Brand yang berada di planet Miller beberapa jam saja ternyata sebenarnya sudah meninggalkan pesawat induk selama 23 tahun. Wow. Lalu ketika Cooper kembali ke bumi ya, setelah melakukan perjalanan luar angkasa selama beberapa hari, bertemu putrinya Murphy di rumah sakit dalam momen yang sangat menyentuh ya, sangat menyentuh. Nah, pada pertemuan itu Cooper yang notabene merupakan sang ayah justru terlihat jauh lebih muda dibandingkan putrinya yang terlihat seperti nenek-nenek. Ya, karena dalam hitungan Cooper,
dia memang baru pergi ke luar angkasa itu selama beberapa hari atau minggu saja. Sementara dalam hitungan di bumi ya, termasuk Murphy, sang putri, itu Cooper sudah berpergian selama 100 tahunan. Oh ya, saya pengen coba konversi 7 tahun itu berapa jam sih? 7 tahun dikali 365 hari dikali 24 jam, hasilnya 61.320 jam. Wah, itu berarti 6,1 juta persen ya. Oh ya, untuk penonton yang bingung, saya sedikit kasih penjelasannya ya. Dalam fisika modern memang ada teori yang namanya relativitas waktu ya, dimana waktu itu bersifat relatif ya. Artinya putaran waktu kita yang di bumi tidak sama dengan putaran waktu orang-orang yang melakukan perjalanan di luar angkasa. Ya memang benar ya, itu ada dalam teori sains. Relativitas waktu itu sendiri ada dua ya, yakni relativitas umum, di mana yang mempengaruhinya adalah gravitasi. Semakin besar gravitas yang bekerja pada sebuah benda, maka semakin lambat putaran waktu pada benda tersebut. Misalkan saudara kembar kita berada di planet yang gravitasinya 10 kali lebih besar dari gravitasi bumi. Maka ketika kita yang di bumi itu sudah menjalani putaran waktu selama 10 tahun, ya artinya usia kita bertambah 10 tahun ya, maka saudara kembar kita itu di planet itu baru bertambah usia 8 tahun ya, itu misalnya. Itu adalah relativitas umum. Relativitas kedua adalah relativitas khusus, di mana yang mempengaruhi relativitas adalah kecepatan gerak. Semakin cepat gerak sebuah benda, semakin lambat putaran waktunya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, ini T0 adalah waktu yang diukur atau dialami oleh pengamat yang bergerak ya, dalam hal ini pesawat ya. T1 waktu yang diukur oleh pengamat diam, dalam ini waktu yang ada di bumi ya. V adalah kecepatan benda dalam meter per detik, dan C adalah kecepatan cahaya ya, kalau dalam satuan internasional atau SI jadi 300 juta meter per detik ya. Jadi kalau kita ke bulan dengan kecepatan cahaya itu waktunya cuma 1,3 detik ya. Ya, ini saya kasih contoh ya. Misalnya kita bergerak secepat 0,1 C, yang artinya 10% itu ya, kali kecepatan cahaya 30.000 km per detik. Ya, ini tabelnya yang sebenarnya saya sudah berikan pada video yang lalu ya. Saya akan jelaskan lagi, barangkali banyak sobat yang belum jelas ya. Ini adalah tabel dengan kecepatan pesawat yang berubah-ubah, mulai dari 0,1 C sampai dengan 1 C ya, dengan kenaikan setiap interval 0,1 C. Ya, ini berdasarkan rumus dilatasi waktunya Einstein tadi ya. Dari tabel ini terlihat bahwa jika kecepatan gerak itu 0,1 C ya tadi, yakni 30.000 km per detik atau 30 juta meter per detik, maka hasilnya T bumi ya, T diam itu adalah 101% dari waktu benda bergerak. Artinya pertambahan usia kita yang di bumi itu lebih cepat 101% dari pertambahan usia benda-benda yang bergerak. Jadi kalau sekarang kita anggap T1 adalah waktu planet Miller, yakni 1 jam, maka itu sama dengan 1,01 jam di planet bumi ya, 101%-nya. Jadi ketika orang di planet Miller bertambah usia 1 jam, maka di planet bumi sudah bertambah usia 1,01 jam ya. Itu kalau kecepatannya 0,1 C ya, berdasarkan rumus. Lalu bagaimana bila kecepatannya lebih dari 0,1 C? Oke, misalnya kita ambil aja kecepatannya 0,9 C ya. Itu artinya kecepatannya adalah 270.000 km per detik. Nah, kita lihat dari tabel itu ternyata persentasinya itu 229%. Artinya 1 jam planet Miller, misalnya kita anggap yang T1 itu adalah planet Miller ya. 1 jam planet Miller itu sama dengan 2,29 jam di planet bumi. Boro-boro 7 tahun ya. Padahal itu dengan kecepatan 0,9 C loh. Itu kecepatan yang fantastis. Itu hanya bisa dicapai oleh partikel-partikel bermassa sangat rendah ya, misalnya partikel muon ya dari jenis fermion, yang masanya itu hanya sepersejuta massa elektron. Bukan materi sebesar gaban ya kayak kita manusia. Kenapa? Ya coba aja sobat hitung ya, berapa energi yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan itu gitu loh. Oke, kita pakai rumus energi kinetik ya. E sama dengan setengah mv kuadrat. Kita anggap aja masanya tubuh kita ya 70 kg.
Ya kalau saya sih lebih langsing ya, 63 kg, tinggi saya 167, jadi agak enak dilihat lah ya. Ya, jadi massa 70 kg, V kecepatan itu 0,9 C, yang artinya 270 juta meter per detik. Yang ditanya berapa energinya? Nah, kita bisa lihat ya di rumus di layar itu. Hasilnya adalah 2,55 kali 10 pangkat 18 Joule. Wah, itu artinya 2,55 juta triliun Joule. Wah, itu hanya Tuhan ya yang punya energi sebesar itu ya. Tenaga kuda aja hanya 735,5 watt ya. Artinya dalam 1 detik energi kuda adalah 735,5 Joule. Ya berarti orang yang bermassa 70 kg tadi ya, itu butuh 3.500 triliun kuda untuk bergerak secepat 0,9 C. Hanya untuk menghasilkan dilatasi waktu 229% saja, bukan 6 juta %. Apalagi kalau relativitas massa juga dihitung ya, karena massa benda bergerak itu akan bertambah ya seiring dengan kecepatan. Jadi selain relativitas waktu, ada juga relativitas massa dan panjang ya, untuk sobat yang belum tahu. Nah, kebayang nggak sob, berapa energi yang dibutuhkan kalau dilatasi waktunya itu harus sebesar 6 juta %. Ya sobat, hitung aja sendiri ya. Jadi dalam dunia nyata ataupun dunia sains itu nggak akan bisa terjadi, alias fiksi. Nah, ini adalah grafik dari tabel yang tadi saya berikan. Ya, dari grafik tersebut jelas terlihat bahwa sampai dengan kecepatan 0,9 C itu grafiknya tuh landai ya, hanya 229%. Ya, 0,8 C hanya 167%, dan seterusnya ya. Nah, mulai curam itu setelah kecepatannya di atas 0,9 C ya. Dan menjadi tak terhingga ketika kecepatannya itu sama dengan C. Itu sebabnya foton yang membawa partikel-partikel cahaya itu tidak pernah bertambah usianya. Karena bertambah usia 1 detik aja atau kurang dari itu sama dengan tak terhingganya kita ya. Mari kita lihat contoh soal kelas 12, soal dilatasi waktu, di mana kecepatan pesawat adalah 0,8 C. Dari soal tersebut jelas terlihat bahwa 12 tahun anak yang pergi keluar angkasa sama dengan 20 tahun anak yang tinggal di bumi. Artinya anak yang di bumi itu lebih cepat tua 167% ya, dibandingkan dengan anak yang berada di pesawat. Itu sesuai ya dengan tabel dan grafik yang saya buat tadi. Bukan jutaan persen loh bro. Untuk lebih meyakinkan lagi, sekarang mari kita coba hitung andai dilatasi waktunya adalah 1 jam planet Miller sama dengan 7 tahun bumi. Ya, ini kalau 7 tahun dikonversi menjadi jam berarti 61.320 jam ya. Artinya 1 jam planet Miller sama dengan 61.320 jam bumi, alias 6,1 juta %. Nah, harus berapa kecepatan gerak planet tersebut agar terjadi dilatasi waktu sebesar 6 juta % lebih? Ya, berdasarkan rumus di atas, hasilnya adalah 0,992 C ya. Wah, itu sama dengan 100% namanya ya. Itu mustahil ya terjadi di dunia sains ya. Lalu bagaimana dengan gravitasi? Bisa saja gravitasi planet Miller sangat besar ya, sehingga menyebabkan dilatasi waktu sebesar itu juga ya. Ya barangkali ada netizen yang protes gitu. Pertanyaannya, seberapa besar? Silakan sobat simak berita berikut ini. Perhatikan yang saya kasih tanda merah. Ini adalah berita tentang astronot di ISS ya, International Space Station, yang mengorbit dengan ketinggian sekitar 402 km dari bumi. Gravitasinya kalau nggak salah itu hanya 89% dari gravitasi bumi ya, yang berarti putaran waktunya itu lebih cepat dari putaran waktu bumi. Artinya orang-orang di ISS itu lebih cepat tua dibanding kita yang di bumi. Tapi rumus gravitasi terhadap dilatasi waktu terlalu rumit ya bagi kepala saya. Jadi silakan aja sobat lihat di berita ini dilatasi waktu yang terjadi ya. Jadi gravitasi yang lebih lemah di ISS menyebabkan astronot ISS itu lebih cepat tua dibanding kita yang di bumi. Namun di sisi lain, karena kecepatan ISS itu juga sangat tinggi, maka dia juga lebih awet muda ya dibanding orang-orang bumi. Ya kalau diakumulasikan ya antara gravitasi dan kecepatan, maka astronot ISS itu tetap lebih awet muda ya. Nah, dalam berita itu ditulis bahwa selama 342 hari dia lebih muda 8,6 milidetik jika dibandingkan saudara kembarnya.
Bayangin ya, dalam 342 hari dia cuma lebih muda 8,6 milidetik atau kurang dari 1/100 detik dari saudara kembarnya. Gravitasi sendiri hanya berpengaruh 3 mikrodetik ya per hari. Nah, lihat halaman berikutnya ya. Berarti astronot ISS itu butuh waktu 100 tahun agar lebih muda 1 detik dibandingkan dengan saudara kembarnya. Oke ya sob ya. Nah, ini adalah berita lain ya dari astronot yang berbeda ya. Kurang lebih sama ya, kira-kira dengan durasi 879 hari ya di luar angkasa. Ini akumulasi ya, dia nggak continue ya, nggak non-stop, tapi 6 kali ulang-alik. Itu dia hanya 1/44 detik ya, lebih muda dibandingkan dengan orang-orang di bumi. Bayangkan 879 hari ya, itu hanya 1/44 detik lebih muda dibandingkan dengan orang-orang bumi. Ya, ini ada berita lain ya, dari sejumlah astronot lain di ISS ya. Kurang lebih dilatasi waktu yang terjadi itu hampir sama ya, nggak jauh dari 24 atau 25 mikrodetik per hari. Jadi sangat kecil ya dilatasi waktu yang terjadi. Nah, kalau ada netizen yang kemudian protes, wah tapi kan di planet Miller itu pasti besar itu gravitasinya ya kan. Pertanyaannya, harus seberapa besar gravitasinya agar bisa mencapai dilatasi waktu 6 juta %? Sobat, lihat aja gerakan astronot di ISS yang gravitasinya itu 89% dari gravitasi bumi. Artinya selisihnya tuh hanya 11% dari gravitasi bumi. Tapi gerakannya tuh sudah berubah total ya dibandingkan dengan orang-orang bumi ya. Sekedar informasi bahwa bukan hanya gerakan aja yang berubah ya ketika berada di besaran gravitasi yang berbeda, tapi struktur tulang dan juga metabolisme tubuh itu juga berubah ya. Maka tidak heran semua astronot ISS yang kembali ke bumi butuh adaptasi berhari-hari agar mereka bisa bergerak secara normal kembali. Nah, ini adalah gerakan astronot di bulan ya. Gravitasinya kalau nggak salah itu 1/6 dari gravitasi bumi ya. Dan itu baju yang dibawa itu berat ya, sekitar 100 kilograman. Jadi total berat mereka itu sebenarnya sudah hampir 200 kilogram ya. Tapi kita lihat mereka gerakannya itu lebih kelihatan lebih ringan dibandingkan dengan gerakan di bumi ya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa gravitasi itu berpengaruh pada tubuh kita ya, gerakan, metabolisme tubuh dan struktur tulang ya. Walaupun selisih gravitasi itu hanya berapa persen aja ya. Nah, bisa nggak dibayangkan jika selisih gravitasi itu besar sekali ya, sehingga menyebabkan dilatasi waktu itu sampai 6 juta %. Apa efeknya terhadap tubuh kita ya? Apakah seperti ini? Enggak ya, pasti jauh lebih berat lagi. Tapi faktanya Cooper dan kawan-kawan ringan-ringan aja tuh gerakannya, kayak gerak di bumi aja. Dan Dr. Brand masih kelihatan cantik tuh dengan gerakan yang anggun dan gemulai. Jadi kesimpulannya, dilatasi waktu itu memang ada dalam dunia sains, dan film Interstellar memanfaatkan teori sains tersebut ya dalam platformnya. Namun besaran-besaran dalam cerita ini terlalu fantastis dan tidak mungkin menjadi fakta ilmiah karena tidak sesuai dengan hitungan sains ya. Tadi sudah sama-sama kita buktikan baik dengan teori relativitas khusus maupun umum. Jadi meskipun saya sangat menyukai kecantikan Dr. Brand, tapi saya menganggap bahwa film ini sebagai sci-fi semata ya, sebagaimana film-film sci-fi umum lainnya. Hanya mungkin bobot ilmiahnya sedikit lebih baik ya. Banyak kok film-film sci-fi sejenis yang punya bobot ilmiah yang menurut saya itu setara ya. Ya sebut saja selain Interstellar ya, itu ada Gravity yang dibintangi oleh Sandra Bullock tahun 2013. Kemudian The Martian tahun 2015. Kemudian Oxygen 2021 dan lain-lain. Itu bagus semua filmnya ya, khususnya bobot ilmiahnya ya. Tapi tetap saja bagi saya sebuah itu fiksi. Bukan cuma karena ceritanya fiksi ya, tapi juga karena ada bias-bias ilmiah. Misalnya pada film Gravity yang digambarkan bahwa orbit teleskop Hubble dan orbit ISS itu berdekatan, padahal aslinya itu sangat jauh ya. Teleskop Hubble itu berada di ketinggian 504 km dari bumi, sementara ISS itu 402 km. Jauh ya, tapi it's okay, namanya juga film. Dan produser maupun sutradaranya juga sudah mengakui bahwa film itu tidak dimaksudkan sebagai film science ya, tapi fiksi, sci-fi ya.
Jadi bias-bias ilmiah itu justru yang membuat sebuah film itu menarik. Ya, demikian juga dengan Interstellar. Dramatisasi pada film ini sama sekali tidak masalah ya bagi saya sebagai film fiksi. Ya, ini yang sering disalahpahami oleh netizen-netizen di grup-grup sains ya, yang menyebutkan seolah saya tidak menyukai Interstellar lalu bicara macam-macam gitu. Nah, kita bandingkan dengan beberapa film yang orang bilang itu sci-fi ya. Padahal saya melihat ini sih sainsnya itu bahkan hampir nggak ada ya, 5% atau kurang. Tapi apakah saya tidak menyukai film ini? Saya suka ya, sebagai film fiksi saya suka ya. Ini saya sebut hampir nggak ada nilai-nilai ilmiahnya ya. Jadi semua peristiwa, semua scan itu terjadi dengan keajaiban ya, secara ajaib ya, sekonyong-konyong. Jadi saya sama sekali nggak menganggap ini sebuah film ilmiah sebagaimana Interstellar ya, dan Gravity dan sebagainya tadi. Jadi kalian para netizen ya, jangan ngotot-ngotot banget ya ngebela Interstellar itu sebagai film yang sesuai dengan teori sains dan fakta ilmiah, dan mengatakan bahwa memang itulah yang akan terjadi jika suatu saat nanti manusia bisa menciptakan pesawat ruang angkasa seperti yang ada di film Interstellar. No ya. Kalau yang ada yang bilang gitu bullshit ya. Yang saya sebut fiksi itu bukan hanya soal pesawat terbangnya ya, atau soal ceritanya, tapi bias ilmiahnya yang tidak sesuai dengan teori-teori atau hitungan sains ya. Saya di sini untuk memisahkan yang hak dan yang batil ya, meskipun channel ini masih miskin viewer dan subscriber ya. Terima kasih kepada para netizen yang sudah subscribe dan like ya. Dan mohon maaf kepada netizen sudah mengecewakan kalian yang hayalannya itu sudah terlalu tinggi ya. Alam semesta itu memang fenomenal ya, penuh keajaiban dan kemegahan ya. Tapi tidak seajaib itu ya, tidak sedongeng itu. Oke ya sob ya. Ini waktunya sudah setengah jam. Ya tadinya saya mau gabungkan ya dengan tema-tema lain yang saya sebutkan di opening video tadi. Tapi boro-boro ya, ini aja satu tema aja sudah setengah jam ya. Dengan demikian saya cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.